Hai, halo, annyeong. Kembali lagi bersama aku, Adinda Aulia Pratiwi. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Karena sebelumnya aku mungkin kebanyakan membahas soal K-pop dan serba-serbinya. Tapi kali ini kita akan bergeser dulu untuk membahas tentang teknologi. Tapi tenang, ini nggak akan menjadi sebuah pembahasan yang berat karena kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan juga nanti akan bersinggungan juga sih dengan K-pop dan beberapa hal terkait hal itu karena kita akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence dalam industri kreatif dan industri hiburan. Karena dalam beberapa dekade terakhir nih teman-teman, industri kreatif itu mengalami revolusi besar dan salah satu pendorong utamanya adalah kemunculan dari kecerdasan buatan atau AI ini. Nah, dari produksi film, produksi musik, itu semuanya saat ini lagi menggunakan teknologi AI untuk membantu proses kreatif, proses distribusi hingga konsumsinya. Kehadirannya itu nggak hanya membawa sebuah peluang baru nih dalam industri kreatif dan industri hiburan, tapi juga memunculkan banyak tantangan baru yang akan kita bahas nanti. Di dunia sinema atau perfilman, AI itu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan visual yang menakjubkan. Dalam produksi film, teknologi ini digunakan untuk menciptakan efek visual yang lebih realistis seperti karakter digital dan juga setting yang memanfaatkan CGI. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat film The Avengers atau film-filmnya Marvel yang latarnya futuristik, itu pasti kalian akan berpikir, ini gimana ya cara syutingnya, kok bisa sih mereka pakai latar yang kayak ada di masa depan yang nggak mungkin gitu ada di kehidupan kita sekarang ini. Atau mungkin kalian juga bertanya tentang gimana sih caranya buat film yang latarnya itu tahun 80-an, tahun 70-an. Itu karena sekarang mulai ada yang namanya CGI yang juga memanfaatkan artificial intelligence di dalamnya, dimana film itu sudah bisa dibuat dengan menggunakan komputer yang khusus gitu, sehingga mereka itu bisa mendapatkan sebuah karakter dan setting yang aslinya itu nggak ada di dunia nyata tapi bisa diwujudkan dalam film ini. Nah, salah satu contoh penggunaan AI yang cukup advance dalam dunia perfilman itu ada di film The Irishman tahun 2019, di mana film itu menggunakan teknologi deepfake nih teman-teman, yang digunakan untuk meremajakan wajah dari aktor Robert De Niro, di mana saat itu mungkin kalau misalnya kita buat film kan pasti ada yang namanya make up artist yang bisa membuat artisnya tuh jauh lebih muda atau mungkin jauh lebih tua. Tapi di dalam film ini mereka tuh mulai memanfaatkan deepfake agar wajahnya Robert De Niro ini bisa tampak jauh lebih muda, dan itu jauh lebih efisien daripada menggunakan make up tradisional. Selain itu, AI juga memainkan peran penting dalam proses praproduksi. Jadi perangkat lunak berbasis AI ini tidak hanya digunakan dalam proses produksinya aja, yaitu bisa juga digunakan dalam proses penulisan skrip. Jadi kayak ide-idenya, terus habis itu mengedit naskah, dan bahkan memprediksi sebuah kesuksesan film berdasarkan analisis data. Nah, bergeser nih, dalam dunia hiburan juga AI itu telah memperkenalkan sebuah inovasi baru seperti karakter virtual dan realitas buatan. Yang kita tahu nih saat ini mungkin fenomenanya lagi ramai di Korea Selatan, ada boy group bernama Playv yang membuka era baru dalam musik pop, di mana mereka itu sepenuhnya dirancang menggunakan CGI yang dipadukan dengan suara dan gerakan yang dihasilkan oleh manusia nih. Dan mereka itu ternyata menggunakan sebuah teknologi khusus bernama motion capture. Nah, hal ini memungkinkan mereka itu bisa tampil secara langsung tanpa adanya batasan fisik gitu, karena mereka kan bentuknya kayak karakter dua dimensi, jadi mereka itu bisa tampil kapan aja di mana aja gitu. Selain Playv itu sebelumnya juga ada sih konser virtual yang diselenggarakan oleh penyanyi bernama Hatsune Miku. Aku nggak tahu itu bisa disebut penyanyi atau enggak karena dia itu kayak karakter gitu loh, karakter yang bisa nyanyi gitu. Itu juga merupakan salah satu contoh dari kemunculan AI dalam industri hiburan, di mana teknologi ini itu bisa menciptakan pengalaman yang baru atau hiburan baru yang menarik bagi para penggemar.
Namun sayangnya kehadiran AI itu tidak hanya membawa sebuah peluang baru ya dalam industri kreatif, tapi juga memunculkan permasalahan dan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya itu adalah resiko tergantikannya tenaga kerja manusia dalam bidang-bidang tertentu yang ada di industri kreatif. Sebagai contoh, ada animasi yang saat ini tuh mungkin sepenuhnya bisa saja digunakan menggunakan AI, sehingga kebutuhan akan animator tradisional itu semakin berkurang. Selanjutnya juga menimbulkan adanya pertanyaan etis, terutama tentang penggunaan replikasi aktor yang sudah meninggal untuk menghasilkan wajah digital yang baru gitu. Contohnya ini pernah terjadi pada kasus di film Rogue One, Star Wars Story, yang menciptakan versi digital dari Peter Cushing yang saat itu sudah meninggal dunia. Mereka menggunakan teknologi AI untuk memunculkan Peter Cushing itu di Star Wars Story Rogue One, yang itu juga memunculkan berbagai perdebatan tentang moralitas dari penggunaan teknologi ini. Nah, kemajuan teknologi AI dalam industri kreatif memunculkan pertanyaan besar nih teman-teman. Jadi, apakah sebenarnya AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama peran yang sangat humanis seperti aktor? Karena kita tahu sendiri aktor itu kan harus orangnya sendiri kan yang memerankan. Jadi kayak apakah pekerjaan seperti aktor ini nantinya akan tergantikan dengan adanya AI? Meskipun AI itu semakin berkembang, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini juga cukup rumit ya, jadi nggak sederhana gitu. Teknologi ini tuh memiliki potensi besar untuk mengubah cara kerja industri, tetapi juga punya batasan-batasan signifikan yang sulit untuk membuat AI ini sepenuhnya menggantikan manusia. Nah, AI sendiri pastinya telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk menciptakan karakter-karakter digital itu menjadi lebih hidup. Contohnya dalam beberapa film yang menggunakan CGI itu ada Avatar atau The Lion King versi live actionnya. Itu karakternya sepenuhnya diciptakan oleh CGI dan didukung oleh AI untuk membuat gerakan dan ekspresi yang lebih realistis. Bahkan teknologinya sendiri yang bernama deepfake itu mampu mereplikasi wajah aktor dan tingkat kemiripannya itu sangat tinggi. Namun meski teknologi ini menciptakan visual aktor digital, tapi masih banyak kekurangan ya, karena memang ini adalah sebuah teknologi yang menciptakan juga manusia gitu. Jadi pasti ada kekurangannya, yaitu mulai dari elemen emosional dan spontanitas dari manusia yang tetap sulit untuk digantikan oleh teknologi AI. Namun meskipun teknologi AI ini pada perkembangannya bisa mereplika atau meniru penciptaan aktor secara visual begitu, tapi tetap tidak bisa menggantikan pekerjaan aktor, karena aktor itu membawa pengalaman, interpretasi, dan improvisasi yang secara natural tidak bisa ditiru oleh algoritma yang digunakan oleh AI maupun CGI gitu. Nah, ada elemen emosional dan elemen spontanitas yang biasanya dilakukan oleh para aktor yang tetap sulit untuk digantikan dan ditiru oleh AI ini. Misalnya, adegan emosional yang memerlukan tanggapan spontan berdasarkan interaksi langsung dari aktor itu pastinya tidak mudah untuk dilakukan oleh AI. Jadi pekerjaan aktor ini masih sangat krusial dan sangat kecil kemungkinannya untuk digantikan oleh AI. Nah, jika disimpulkan dalam industri hiburan dan juga industri kreatif sendiri, sebenarnya AI itu lebih cenderung pada memberikan alternatif atau membuka pasar baru daripada menggantikan peran manusia sendiri. Contohnya di industri hiburan itu di Korea Selatan tadi ada boy group Live, itu mereka juga walaupun konsepnya itu hadir sebagai idol dua dimensi atau idol yang menggunakan konsep fiksi, tapi di baliknya mereka juga masih ada artis atau penyanyinya yang merupakan manusia. Jadi masih membutuhkan support dari manusianya sendiri. Mereka itu membentuk sebuah segmen baru, terutama penggemar yang mungkin penggemar dua dimensi atau penggemar teknologi yang masih tetap berdampingan dengan manusia gitu. Jadi tidak akan bisa digantikan oleh manusia. Penggemar K-pop misalnya pastinya masih
lebih menghargai untuk berinteraksi secara langsung dengan kehadiran fisik dari idolnya melalui konser atau fan meeting. Jadi itulah kenapa pekerjaan seperti idol K-pop atau aktor itu tidak akan bisa secara langsung digantikan dengan teknologi AI, karena masih ada hubungan parasosial atau hubungan yang sifatnya humanis antara penggemar dan artis yang membuat industri hiburan seperti K-pop atau mungkin industri perfilman itu masih berjalan hingga saat ini. Selain itu, dengan adanya artificial intelligence ini itu membuka adanya peluang kolaborasi. Itu juga terjadi di industri K-pop atau musik Korea, di mana girl group dari SM Entertainment bernama aespa itu memadu-madankan konsep dari AI atau alternative universe-nya idol dengan menggunakan karakter AI. Mereka itu memadu-madankan dengan idol mereka. Jadi idolnya tuh punya dua konsep, yaitu konsep dua dimensi dan juga konsep nyata dari idol Korea itu sendiri, dimana anggota virtual dan manusia tuh saling melengkapi dalam cerita dan pertunjukan mereka sebagai artis. Nah, jadi begitulah, meskipun teknologi AI itu semakin maju, tetap ada batasnya yang membuat AI itu sulit menggantikan peran atau aktor manusia dalam kehidupan yang sebenarnya. Beberapa batasan tersebut, yang pertama adalah koneksi emosional. Jadi penonton itu lebih mudah untuk terhubung dengan cerita yang lebih nyata atau perjuangan yang dialami oleh manusia yang memberikan dimensi otentik dalam hiburan itu sendiri. Contohnya, aku juga sampai sekarang masih mengikuti K-pop karena aku merasa ada hubungan sosial atau mungkin ada rasa relate gitu antara aku dengan idola aku dari grup tertentu. Nah, hal tersebut itu nggak bisa serta-merta atau pendekatan tersebut tidak bisa dilakukan kalau misalnya kita ngefans sama tokoh fiksi atau tokoh AI, karena mereka itu biasanya nggak datang dari latar belakang tertentu yang membuat kita relate dengan mereka gitu. Nah, yang kedua adalah keunikan personal. Tentu saja karena manusia itu adalah makhluk yang unik, jadi punya kepribadian, gaya, dan karisma tertentu. Jadi hal tersebut itulah yang susah untuk diduplikasi atau dilakukan oleh AI. Mereka mungkin bisa mereplika atau meniru hal-hal tertentu dari seorang artis yang sudah pernah ada sebelumnya, tapi mereka itu tidak mungkin bisa menciptakan keunikan mereka sendiri secara orisinal. Mereka mungkin sejauh ini masih sifatnya itu adalah replika, bukan menciptakan karakter yang baru. Nah, yang ketiga itu adalah dinamika sosial, di mana dalam banyak film atau teater di industri hiburan, chemistry antara aktor dalam film, terus chemistry antara atau persahabatan antara grup musik K-pop itu menjadi bagian yang penting, dan itu sulit banget untuk bisa ditiru oleh AI ini sendiri. Nah, walaupun mungkin dengan adanya AI ada beberapa pekerjaan yang berkurang atau ada beberapa pekerjaan yang hilang dalam industri kreatif, tetapi tidak serta-merta AI itu akan menggantikan peran manusia, karena dengan adanya AI sendiri pasti juga membutuhkan development atau pengembangan yang dilakukan oleh manusia. Jadi justru menimbulkan atau memunculkan suatu lapangan pekerjaan yang baru. Contohnya seperti penulis, sutradara, pengisi suara, atau teknisi dari CGI dan AI-nya itu sendiri yang berperan penting dalam mengelola dan menciptakan sebuah teknologi AI atau karakter visual yang dihasilkan menggunakan AI tersebut. Dengan begitu, sebenarnya AI itu cenderung menciptakan pekerjaan baru daripada sepenuhnya menghapus peran manusia yang sudah ada. Nah, jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi, apakah AI nantinya akan sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia, contohnya aktor atau idol dengan kemunculan AI sendiri dengan teknologi CGI, deepfake dan sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Karena nantinya pasti akan muncul peluang-peluang baru dengan adanya teknologi ini yang justru daripada sifatnya destruktif akan support atau membantu tugas-tugas manusia di masa depan. Dengan keseimbangan yang balance antara teknologi dan manusia, industri kreatif nantinya akan terus berkembang tanpa kehilangan elemen inti yang membuat industri kreatif ini itu menarik
untuk selalu diikuti perkembangannya. Jadi begitulah teman-teman untuk pembahasan soal AI, industri kreatif, dan industri hiburan ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat yang sama atau pendapat yang beda? Kalian bisa komen di kolom chat di bawah. Gitu. Sekian atas perhatiannya, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!